dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Angkat tangannya 5, angkat tangannya, angkat jarinya 5, angkat tangannya. Supaya Bapak Ibu Saudara-saudara hafal ya, bahwa cinta kasih kepada Tuhan. Coba lihat. 1, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, goyang jempolnya. Dengan segenap jiwamu, goyang telunjuknya. Dengan segenap apa lagi? Kekuatanmu. Dengan segenap apa? Jari tengah. Dengan segenap jari manis, akal budimu. Kemudian kelingking apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan baik. 5, mesti hafal. Ayo, hafalin. 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap apa? Jiwamu. Dengan segenap apa? Kekuatanmu. Dengan segenap apa? Akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Goyangkan kelingkingnya. Ya, ini dia Christmas gift. Kalau Tuhan sayang kita, kita sayangi Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, 4 itu bicara kepada Tuhan dan sesama. Yang kelima itu bicara kepada sesama. Ya, jadi jelas ya, cinta 5 jari. Sama-sama bilang cinta 5 jari. 1, 2, 3, cinta 5 jari. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat baik, akal budi itu di belakangnya kekuatan. Apa nih maksudnya? Anda harus punya hati, punya jiwa untuk mengasihi lalu bertindak. Jangan cuma ngomong doang, mikirnya kebanyakan. Kadang-kadang kita seringkali mikirnya kebanyakan, bertindaknya nggak mau. Kita jago bicara tentang terang yang bercahaya, padahal kita sendiri hidupnya gelap gulita, nggak peduli orang lain. Jadi hari ini kita belajar satu hal, bahwa kita diselamatkan secara cuma-cuma karena kasih karunia. Kita semestinya tidak boleh memperoleh keselamatan, tapi oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita yang tadinya masuk di Sheol, di neraka, tapi diselamatkan kembali lagi nanti ke Syamaim, berhadapan muka dengan muka. Dan oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan sesama. Ya, jadi kita belajar ya. Ketika kita bicara Christmas gift, hadiah Natal yang paling terpenting adalah bagi Tuhan, bukan soal barang, bukan soal penampilan. Wah, gue udah mau Natalan nih, gue mesti apa? Smoothing, coloring, rebonding, spuring, balancing. Nah, ini apa? Bengkel apa salon? Pokoknya semua dilakukan, ya. Semua dilakukan. Bukan itu. Tuhan mau melihat hati. Ayo kita buka, ya. Lihat hati. Yang pertama adalah pemahaman kasih karunia kita yang mengubahkan adanya penghayatan baru bahwa kita selamat bukan karena perbuatan, tapi kita selamat karena kasih karunia. Dan oleh karena itu kita mesti bangga. Jangan sakiti hati Tuhan lagi. Jadikan diri kita sebagai hadiah Natal yang terindah buat Tuhan dan sesama. Christmas gift-nya itu adalah kita sendiri. Kita mesti bangga untuk pemilihan Tuhan. Ya, jangan mempermalukan Tuhan. Kalau bangga itu apa? Tahu diri, tahu malu, tahu Tuhan. Bangga itu. 1, 2, 3 katakan. Tahu diri, tahu malu, tahu Tuhan. Apa nih maksudnya? Ya, tahu diri, tahu malu, tahu Tuhan. Artinya gini, tahu diri bahwa kasih karunia yang menyelamatkan kita. Yang kedua, tahu malu. Oleh karena kita diselamatkan, makanya kita harus hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Berintegritas. Tahu malu. Yang ketiga, tahu Tuhan. Kalau ada masalah, larinya datangnya ke Tuhan. Jangan ke tempat lain. Kita bangga punya Tuhan. Makanya Tuhan selalu jadi sandaran bagi hidup dan kehidupan kita. Yang terakhir, coba perhatikan. Ya, makna Natal ini. From night to year, siapa sih kita? Kita ini orang berdosa. Tapi Tuhan pulihkan kita. Tuhan mentransformasikan hidup kita. 1 Petrus 2 katakan, kita ditarik dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan dan sesama. From nothing to something. Sama-sama bilang, from nothing to something. Dari kecil, berdosa, lamban, lembek. Ya, mana cengeng lagi. Baru diputusin aja udah cengengnya bukan main. Baru diputusin pacar. Berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Mantan sudi penghulu, beta masih kesepian. Nah ini seringkali kayak begitu. Ngoceh aja terus.
Ya, tapi kita dikasih tahu bahwa ada Tuhan. Biar kita sekarang jomblo, kita jomblo bahagia. Kita tahu pada saatnya nanti, yang perempuan, ada seorang laki-laki yang datang. Buah semangka daunnya lentik. Nggak disangka kamu cantik. Ya. Atau nanti akan ada perempuan yang datang, yang jomblo laki-laki nih. Akan datang perempuan datang. Ikan hiu makan permen. I love you man. Satu saat kita pasti ada. Kita nggak usah takut. Karena kita punya Tuhan. From night to yay. From nothing to something. Sadari betul bahwa kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jadilah hadiah Natal yang terindah bagi Tuhan dan sesama. Next. Slide. Nah, oleh karena itu, jadi yang pertama tadi ungkapan syukur kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu cinta 5 jari. Ya. Nah, perhatikan bagaimana hidup dengan sesama. Nah, ini kan ungkapan syukur vertikal kepada Tuhan, terima kasih. Tapi Tuhan bilang apa? Kasihlah sesamamu manusia juga seperti dirimu sendiri. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan ibadah, dengan doa, dengan meditasi, dengan mengenang kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus dan yang lain-lain. Nah, sekarang bagaimana mengasihi sesama? Sebagai Christmas gift. Ngerti ya, Christmas gift ya? Jangan-jangan nggak ngerti lagi bahasa Inggris. Udah ngomong, ini inspiring to encourage action. Saudara-saudara, ini kan profesional ya, mesti ngerti bahasa Inggris. Jangan nggak ngerti. Bapak apa? Father. Mama, mother. Kakak, kader. Adik, deder. Keluarga, kalender. Nah, ini repot nih. Kalau kita bilang profesional, berarti kita mesti apa? Mesti tahu bahasa Inggris. Ke depan mesti tahu bahasa Inggris. Ya. Nah, bagaimana kita jadi berkat buat sesama? Yang pertama, inspire to encourage action. Kita ya harus menginspire orang lain karena kita terlebih dulu diinspirasi oleh kebaikan Tuhan. Jadi hidup kita mesti berdampak. Courage to ensure impact. Jadi perbuatan kita itu sebagai Christmas gift, kita itu mesti menjadi impact, berdampak kepada orang lain. Ya, jangan cuma hidup rutinitas. Ya, ngemol, ngemil, ngomel, ngemol, ngemil, ngomel, ya kan? Ngemol kita ngemil, jadi gemuk kita ngomel. Ujungnya ngomel, ngemol lagi. Terus aja kayak gitu. Ujungnya apa? Hidup ini terus berputar-putar di situ aja. Kita hidup sebagai ungkapan syukur. Oleh karena itu mesti berimpact, memiliki dampak buat orang lain, ya. Dan yang paling hebat lagi, kita mesti menjadi pribadi yang bisa memperkaya orang lain. Memperkaya dalam hal apa? Memperkaya dalam iman, supaya melalui perbuatan kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Amin, saudara-saudara. Amin. Harus bilang amin. Ya. Lanjut. Slide. Jadi ungkapan syukur sebelah. Nah, pertanyaannya, iya tapi dulu gue bandel. Tapi gue dulu punya masalah besar dalam hidup. Tapi dulu gue penjudi. Tapi ini, ketika kita diselamatkan, kebangkitan Yesus itu memulihkan. Tuhan tidak lagi peduli dengan masa lalu kita. Tapi Tuhan berperkara dengan masa depan kita. Dan supaya saudara-saudara juga tahu ya. Ini udah ayat yang sering kali. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dia melupakan yang lalu, seperti Paulus nih ya. Tapi yang kulakukan adalah melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, panggilan surgawi dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Dia lupakan, biarpun kita bejat dulu, kita kacau dulu, Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita. Tuhan tidak peduli karena Dia memberikan hadiah yang terindah bagi kita melalui peristiwa Natal, keselamatan. Dia tidak lagi melihat masa lalu kita. Jadi jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu untuk menjadi hadiah Natal bagi orang lain. Ingat ya, tadi sebelum ini pakai bahasa Inggris itu harus menginspirasi, harus berdampak, bahkan kita harus memperkaya orang lain tanpa peduli dengan masa lalu kita. Farek dengan masa lalu, istilah orang Belanda farek ya, tidak peduli dengan masa lalu. Karena Tuhan melupakan derita kita, depresi kita di masa lalu. Tuhan juga mempersiapkan masa depan yang baik. Oleh karena itu kecemasan kita masa depan, Tuhan akan amankan itu. Tuhan akan memberikan kedamaian hari ini dan menjadikan kita berkat untuk banyak orang. Lanjut. Nah, sebagai persekutuan sekarang ya, sebagai pribadi nih, sebagai pribadi. Sekarang persekutuan.
kita ini bisa kerjasama kok, sama-sama. Jangan kita ribut lagi soal denominasi gereja. Saya senang nih persekutuan begini biasanya banyak denominasi gereja nih di sini. Kadang-kadang kita nih denominasi gereja beribut. Kenapa orang Kristen nggak maju-maju? Ya itu namanya sudah Protestan. Protes dulu, dikit-dikit pecah, dikit-dikit pecah, dikit-dikit mau jadi ketua sinode, mau jadi ini, berkelahi terus. Ini yang bikin kacau. Ya, habis mereka baptisnya selam sih. Loh kok selam? Mestinya apa? Baptis apa itu? Beginilah, soal baptis saja bisa jadi masalah besar. Ya, mestinya ini baptisnya selam. Kalau Alkitab itu baptisnya selam, Alkitabiah itu. Saya sering tanya begini, Anda nih beribut soal baptis. Kalau Alkitabiah baptis selam, baptisnya di mana kalau mau betul-betul Alkitabiah? Di Sungai Jordan kan? Sungai Jordan tikungan yang sebelah mana? Sungai Jordan itu jauh dari utara di Israel sampai arah ke Jordania. Itu Sungai Jordan di mana dibaptis yang benarnya? Harusnya Alkitabiah Anda tahu titiknya. Bener gak? Kayak gitu ya. Lalu kemudian ada lagi yang bilang itu baptis apa? Kok main kepret? Lu kok kepret sih? Ya, ciprat segala macam. Berkelahi soal baptis akhirnya. Harusnya yang benar ya kepret ya. Ciprat ini kan ekologis. Ya kan ekologis. Harus hemat air. Makanya jangan nyelam. Harusnya ya begitu. Kalau perlu baptis pakai pipet. Lu pakai pipet, baptis pakai pipet. Ekologis katanya. Macam-macam. Kita berkelahi. Hari ini saya mau mengingatkan. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita kebaikan Tuhan tidak melihat denominasi apapun. Siapa percaya Kristus itu diselamatkan. Oleh karena itu saya ingatkan. Yang pertama, ayo kita tumbuh bersama. Growing up. Ya, jadi hadiah Natal bersama-sama. Kita semua seluruh orang Kristen harus jadi hadiah Natal. Nggak usah lihat sana, nggak usah lihat sini. Yuk kita tumbuh kembang bersama-sama. Ya. Yang kedua, growing up itu berarti iman kita mesti tumbuh. Growing together harus tumbuh sama-sama. Lalu kemudian orang Kristen harus bersaksi keluar gereja. Harus bersaksi keluar persekutuan. Ujungnya nanti Tuhan akan tambahkan berkat lagi buat kita. Jangan takut kehilangan berkat kalau kita bagi berkat. Ya, jadi pertama apa? Growing up. Yang kedua apa? Growing together. Sama-sama, ayo kita. Semua denominasi, yuk sama-sama. Dengan Kristen Katolik, ayo sama-sama. Growing together. Yang ketiga apa? Growing out. Jangan kita terbatasi oleh gereja-gereja, tembok-tembok gereja kita. Ayo keluar. Jadi berkat. Kejar. Ya. Lalu kemudian yang terakhir apa? Growing more and more. Pengalaman iman itu pasti akan memperkaya kita. Iman kita semakin bertumbuh.